Ya, tema manajemen laba tadi masuk yang mana? Ayo, masuk yang mana? Keuangan, Mas. Apa? Gak kerungu. Ya sudah, di skip dulu Mbak Najia. Nah, saiki Ilham Ramadan. Oke. Temanya Mas Ilham apa? Temanya apa? Saham, Mas. Saham. Berarti saya ngerti. Pasar modal. Akuntansi pasar modal ya. Mas Budi berarti topiknya yang mana ini? Kalau Mas Budi? Akuntansi perpajakan, Mas. Akuntansi pajakan. Terus Mbak Hani mana Mbak Hani? Forensik. Forensik ya. Nah, itu. Terus tulis foto ya. Forensik suci. Wes kato, enak seru kan, gampang. Nanti hilang auditing ya. Berarti kan Audit. kinerja auditor. Berarti temanya Mas. audit atau auditing. Nah, itu ya. Teman sekarang sudah tahu topik sama tema. Berarti tema itu ndeng jerone topik, apa topik nang jerone tema, Rek? Mana yang lebih luas? Kalau seminar itu yang dibahas tema atau topik? Tema Topik. mana, Mas? Sorry. Saya gantian. Yang dibahas kalau seminar, kalau Anda bikin olimpiade akuntansi, yang dibahas itu urusannya tema atau topik? Topik, Mas. Apa? Ayo, coba. Topik. Menurut Mas Ilham. Nah, saya kita tahu nih, prinsip kedua tadi, alasan. Apa argumentasinya kok? Ayo. Topik apa? Itu kan apa yang dibicarakan. Kalau acaranya Olimpiade Akuntansi, ya jelas yang dibicarakan kan isu akuntansi. Nah, urusannya kalau seminar itu kaitannya dengan tema spesifik. Kan harus kan kita apa namanya topik pembicaraannya, topik itu lebih besar daripada tema, teman-teman. Tema itu lebih spesifik daripada topik. Contoh ya, contoh. Punyanya Mbak Najia tadi, akuntansi keuangan, topiknya, temanya adalah manajemen laba. Contoh lagi, penelitian yang ini, waktu saya masih kuliah S2 itu, whistleblowing intention. Whistleblowing intention itu apa? Ingin untuk mengungkap penyimpangan. Nah, keinginan untuk menyingkap penyimpangan berarti melbun direk tema topiknya. Ini kan tema. Whistleblowing kan tema. Berarti Auditing, Mas. Oke, auditing ya. Oke, ya, salah ya. Oke, salah. S2 salah. Forensik ya. Ono kata penyimpangan. Nah, iku lek audit iku durung tentu nyimpang. Audit iki jek tas meriksa. Tapi kalau sudah audit forensik, audit dengan membawa kecurigaan bahwa ada fraud, kecurigaan bahwa sebenarnya tidak ada fraud. Nah, iki apa ya? Kuliah forensik kok keliru-keliru lah kan ngono. Nah, ya. Itu lek aku ngomongin rek ya apa rek? Seumpama ngene. Apa ya istilah ya?
Nah, aku ngomong kebijakan dividen ngono berarti apa? Corporate Social Kalau CSR, Mas. kebijakan dividen CSR, dividen ini salah. apa? Saya tak tahu. Pasar modal. Oke, Modal, Mas. bisa. Nah, bisa dari perspektif pasar modal, tapi bisa juga dimasukkan ke keuangan. Loh, tekon di Mas kok meloncat-loncat ngono. Jadi bukan ditentukan dari variabel Y-nya, tapi ditentukan dari apa? Ditentukan dari isu yang diangkat. Penelitian ini teman penelitian aku ambek Mas Oki ya dan teman-teman yang lain ya, itu mengangkat mengenai isu diversitas gender, direksi, dan manajemen laba real. Pentingkah direksi perempuan? Nah, kalau seperti ini teman-teman, sudah kelihatan yang jadi variabel Y adalah manajemen laba real. Tapi penelitian saya dan teman-teman ini masuk ke dalam kategori corporate governance. Nah, ini nanti panjang lagi nih corporate governance. Mas Oki ini mesti guyu-guyu ini. Nah, ini mesti guyu-guyu. Nah, nanti teman-teman saya sampaikan ya, hati-hati cari judul. Nah, itu nanti kedua ya. Nah, oke, berarti teman-teman sekarang sudah nemu temanya masing-masing ya. Tema sudah nemu. Jadi nanti, oh ya, Mas Oki, di dalam skripsi kalau sudah pemberkasan, itu kita diminta ngisi topik nggak waktu pemberkasan? Iya Mas, ada di ada di siakat teman-teman lah. Ngisine neng siakat, iku ojo keliru, hati-hati ya, nah, gitu. Oh ya, seumpama ini Rek. Seumpama saya membahas mengenai carbon accounting, berarti masuk yang mana? Dari sekian accounting karbon, akuntansi karbon. Nah, karbon ini berarti ngomong apa biasanya? Kaitannya ambil apa? Iso. Lingkungan. Karbon kan identik sama bisa karbon dioksida, bisa pencemaran, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan, macam-macam. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu sekarang teman-teman sudah bisa membedakan topik dan tema. Ya, begitu. Ada macam-macam tema. Rek, seumpama aku nelitinya, Rek. Ini seumpama. Misalkan gini, apa yang harus ada di dalam kurikulum akuntansi? Lah ngono iku ngomong apa berarti? Akuntansi apa? Nah, kurikulum berarti identiknya ambek pendidikan. Pendidikan akuntansi ya, pendidikan akuntansi. Nah, macam-macam ya. Itu kan aku. Oh ya, monggo, silakan. Kalau misal gini Mas, apa tema saya itu tapi indikasinya adalah kecurangan. Nah, itu masuk tema apa, Mas? Jawaban pertama tergantung isu yang menjadi fokus untuk diangkat. Fokusnya lebih kemana ini? Apakah jadi ya kalau mau menjustifikasi topik, teman-teman nggak bisa saling menegasikan. Lo ini tok, lo eke tok, nggak bisa dilihat seperti itu. Yang dilihat apa? Isu mana yang ingin dia? Penelitian awak dewe, diversitas gender dewan direksi dan manajemen laba real. Kalau kita hanya melihat variabel Y-nya, maka kita kata itu akuntansi keuangan. Karena manajemen laba itu fokus bahasa siapa? Akuntansi keuangan. Sektor publik kan kinerja daerah kan ngono ya. Nah, kalau SIA kan berarti keberterimaan sih. Audit kan berarti opini audit, kualitas audit. Nah, kan ngono. Nah, kalau manajemen laba ini objeknya apa sih? Objeknya akuntansi keuangan. Tapi kalau misalkan dikaitkan, nah ini juga ada beberapa masalah ini. Risetnya satu, X-nya apa? Kecurangan. Y-nya manajemen laba.
Nah, ini dari sisi konsepnya wis iso bermasalah. Apakah manajemen laba duluan mana manajemen laba dengan kecurangan? Nah, ini kan masalah ini. Tekan dijawab literatur review. Jadi menjustifikasi topik kalau penelitiannya kuantitatif, kita tidak bisa menghilangkan salah satu, teman-teman. Dua-duanya harus dilihat kedudukannya mana yang lebih gampang-gampangannya iki wes. Apa namanya? Nah, ini ya, lagi-lagi yang diversitas gender. Saya tunjukkan rangka konseptualnya. Ini gender diversity, ini manajemen laba real. Sing disuding kan manajemen laba real. Berarti kan gender diversity mempengaruhi manajemen laba real. Yang menjadi fokus, kalau kita ngelihatnya dari sisi variabel, itu ya mesti variabel. Tapi kalau kita lihat di pendahuluan, riset ini arahnya kemana? Apa yang menjadi hot issue untuk diangkat? Isu sing anget untuk diangkat ini apa? Saya dan Mas Ogi dan teman-teman yang lain itu membahas pentingnya cewek di dalam mekanisme tata kelola. Lebih banyak itu yang kami bahas daripada manajemen laba realnya. Berarti isunya apa? Corporate governance. Corporate governance itu tata kelola. Saya memahami lah ya, kalau teman-teman belum sepenuhnya memahami ini ya, apa-apa. Saya dulu juga nggak paham. Tapi nanti ada trik rumus-rumus yang nanti hati-hati bisa kejebak kita kalau nggak hati-hati. Ya, begitu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kata Mbak Kim tadi, ini baru tema sama topik ya. Katanya Mbak Kim tadi gatal mau nanya. Nah, saya pengen garuk jawab kan gitu. Oke, monggo sampai sini ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Nah, tadi sudah ketemu topik macam-macam. Oh iya, monggo kan. Oke, silakan. Monggo Nek, ayo ojo sungkan-sungkan. Tujuannya cari isu terbaru itu gimana, Mas? Oke, cari isu terbaru. Nah, ini juga penting ya, cari isu terbaru. Nah, pertama gini teman-teman. Seumpama jangan munafik ya, jangan munafik. Mas Koirul sekarang saya tanya. Saya ono nggak ini Mas Koirul? Masih. Oh, masih ada. Oh, standby. Oke. Rul, seumpama ya. Ngene saiki. Awakmu iki milih kecenderungan milih niki karena kok penasaran ambek fraudulent dan awakmu seneng, bukan seneng fraud loh ya. Bukan seneng kecurangan loh ya awakmu ya. Cuma terinspirasi ambek fraudulent atau karena kok koyo iki gampang. Koyo iki gampang itu kepeksa. Nah, awakmu milih fraudulent itu karena kepeksa atau karena gerak hati. Nah. Akhirnya jujur ya. Jujur. Ya, aku sih sebenarnya yang awal ini aku juga fraudulent itu kan pas waktu wetpen itu emang terinspirasi, maksudnya fraudulent wah ini menarik ini aku gitu terus yes. Aku kesini dilema itu mulai muncul. Oke. Dilema itu ini Mas kan fraudulent itu lebih banyak pembahasannya nih forensik kan katanya sampean. Yes. Ya sing iki aku masih sing pas waktu mata kuliah pilihan itu sing aku belajari akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah, sama akuntansi syariah. Oke. Gitu Mas. Jadi yang saya pelajari itu ada ketimpangan ya. Iya. Apa yang diambil waktu medpen sama apa yang diambil waktu mata kuliah pilihan. Iya benar. Tapi saya ini pertanyaannya tak ganti. Seumpama dari sekian banyak Rul. Sing awakmu seneng ki apa? Seneng loh ya, duduk iso, seneng. Aku seneng. Sekian banyak iki. Sing seneng. Jujur, sing seneng. Sih. Angel iki. Oh kan seneng ya. Awakmu merasa
aku kok penasaran ya iki. Nah, iku sing seneng lah, makane sing seneng dhisik. Sing seneng, aku seneng kok akuntansi pemerintah Mas, dan akuntansi pemerintah pasti menjurui ning akuntansi sektor publik. Oke. Akuntansi pemerintah ya atau akuntansi sektor publik, meskipun itu berbeda ya, tapi kan bisa Iya. dimasukkan yang kene toh. Nah, Iya Mas. Khairul bisa iki Rul apa? Kenapa gak njogo akuntansi sektor publik? Kan kuanti sok kuali. Kan awakmu seneng. Nah, bukan iso loh, bukan karena bisa, tapi karena seneng lah iso. Iki Najiha saiki. Si awakmu mau kan njogo manajemen laba ya? Iya. Nah, saiki ngene. Iki njogo manajemen laba iki karena epok-epok kepeksa njogo manajemen laba atau karena seneng? Apa senengmu lah aku kan. Aku pengen berbagi iki tok, Ji. Aman manajemen laba ya. Tak sudono rumuse siji, Ji, manajemen laba. Iki manajemen laba real. Iki rumuse, Ji, manajemen laba real. Monggo, seneng dah. Monggo saiki. Aku kan ini rek yo. Seneng ini. Tolong jujur ya, tolong ngene, teman-teman semuanya tolong kalau lek tatakoi sing jujur ya. Soalnya lek awakmu gak jujur, diagnosaku salah. Diagnosa. Oke, bukan manajemen laba real kan? Manajemen laba apa? Wah, tak tenang saja, stok argumen saya masih banyak. Ya. Tak sudut. Ada dong gone apa? Nah, ini gone fik Y. Jadi orang-orang yang akhirannya Y itu agak kurang ajar ya. Fik Y, ok Y itu kadang-kadang kok gimana gitu. Nah, jadi penelitiannya Mas Vicky ini meneliti 2 dimensi manajemen laba, akrual dan juga real. Bayangkan, akrual dan juga real. Mari kita lihat rumusnya bareng-bareng. Sambil menunggu, Ji, janjane seneng kok sih, Ji. Dari sekian banyak topik, kamu memilih manajemen laba ini apakah karena wah keren rek atau sak keceke atau janjane iku mbok pilih tapi gak seneng atau justru seneng? Kecekele. Berarti kamu gak seneng kan? Suka kalau iya Jujur. Ngene. Iya. Kamu penasaran nggak? Penasaran ya? Iya sih. Oke. Ya, ini rumus akrual. Ini rumus manajemen laba akrual. Lek ngomong kertas kerjane Vicky iki ya konsepno dulu ya. Nah, metani rumus barang bikin di saya. Yo jelas modar lah arek-arek. Gini, nah. Berarti seneng ya? Ngene sih, dari 100% lebih banyak senengnya apa lebih banyak gak senengnya? Enggak sih, 70 seneng 30 biasa aja. Sing 30 biasa, sing seneng 70 ngono ta? Ya Mas. Ngono. Dari 70% seneng 30%. Biasa aja. 30% biasa aja. Sing endi sing biasa aja? Iya. 30. Loh, Berarti rumusnya 70% tambahannya, Ji. seneng ya. Iki rumusnya, Ji, ya. Rumus dasarnya adalah NDA ini. Apa namanya rumus dasar? Rumus dasarnya ini. Variabel iki. Nah, iki rumusnya, Ji. Nah, Ayo iki tanya. manajemen iki tahap kedua iki diregresi nonggal siji, Ji. Ini teknis ya, semua bisa dipelajari. Mbak Irma juga ambil judul yang sama. Ini yang SSRN ini. Nah, saya ingin nih, saya ini kuat-kuatan saya ya. Mbak Najiha ini kira-kira kan jarine mau 100%. Komit nggak gelem belajar ngene? Gak komit berarti gak seneng. Komit, ya oke ya. Oke, berarti komit Paul. Oke, saya kunci ya. Nah, sekarang gini, kembali ke pertanyaan. Iku mau kenapa aku kok ngomong seneng gak seneng dhisik? Caranya teman-teman nih, sama sebelum masuk ke hot issue, caranya meneliti nyari isu terbaru atau tidak itu gimana? Pertama
yang topik, cari yang kamu senang. Sing garai seneng, kenapa sih kok sing awakmu seneng? Lek awakmu seneng iku belajar iku jadi seneng ngono lho. Belajar itu jadi seneng. Belajar itu Anda tulus gitu loh. Gak karena kepeksa, gak karena gengsi, gak karena ego, tapi karena Anda senang. Aku pribadi, saya itu apa? Akuntan keuangan, corporate governance, auditing, forensik. Iku sing aku seneng ya. Aku seneng. Sing liyane sonder. Apa? Corporate governance. Makanya aku neliti ambek arek tak giring neliti apa? Iki apa jenenge? Diverse gender yang merupakan satu bagian dari corporate governance. Nah, tadi pilih yang Anda suka ya isunya. Yang kedua, iki ono Google Scholar. Iki ono Google Scholar ya. Apa namanya? Pertama, mencari hot issue itu gimana? Google Scholar tahun 2021, 2020 atau 2019. 3 tahun terakhir untuk isunya. Dukungnya jurnal utamanya lek iso sing 2021 sampai 3 tahun ke belakang. Berarti maksimal tahun terakhir 2019. Misalkan saya aku golek laba. Nah. Aku ngiki Ji. Siapa namanya Mas Amri Firmansyah ini teman saya, kenalan saya di Jakarta, ya. Nah, iki ono kan masuk jurnal kan, tinggal melihat apa enggak kan ngono toh. Kenapa kok jurnal? Pertanyaan ini, iki manajemen laba ya? Ya manajemen laba ya. Apa ini penelitiannya? 2021. Tahun 2021 sih dibicarakan loh. Berarti penting enggak? Penting Mas. Penting. Nah, salah satu justifikasi dia hot issue atau bukan, satu lewat apa? Dia masih diteliti sampai saat ini, masih dibicarakan. Kita lihat ya, ini jurnal Sinta berapa? Yang jelas ojo sampai Sinta dan Jojo suka makan ya. Dia. Nah, saya sarankan teman-teman cari jurnal yang terindeks di Sinta. Sinta 1 sampai 6. Tapi carinya yang Sinta 2, 3, 4. Jurnal akuntansi yang Sinta 1 jarang. Adanya jurnal manajemen ya. Jurnal manajemen ya. Teman-teman, tapi kalau nyari itu yang Sinta 2, 3, 4. Karena itu prosesnya ketat sekali. Sinta 2, apalagi Sinta 2. Nah, sekarang lagi mau publikasi ini ya sama Mas Oki yang Sinta 2 itu ribetnya Masya Allah ya. Apa namanya cukup sulit, ketat sekali prosesnya. Nah ini dia satu ya, jurnal dia masih diteliti sampai saat ini di Indonesia manajemen laba. Berarti dia masih hot issue. Cuma jangan hanya cari satu, cari 10. Berarti kan kuat ya. Siji ambek 10 ono sing kuat ndi ya kuat 10 to rek. Kan begitu. Nah ini saya nggak tahu ya ini jurnal Sinta berapa. Yang jelas indeksnya di sini. Google Scholar sama Garuda. Sekarang saya coba cari jurnal Sinta 2. Nah, kalau teman-teman bingung, jurnal Sinta 2 itu yang jurnal yang lumayan itu yang mana? Ini teman-teman. Jurnal akuntansi keuangan, jurnal akuntansi dan auditing, JAKI, jurnal keuangan perbankan. Nah, misalkan saya mau cari yang ini. Apa namanya? Nah, di sini aja ya. Akuntansi dan keuangan. Ini punyanya Petra. Saya dulu pernah ditolak ya di sini ya, waktu submit di Petra ini. Ya apa? Ya berarti belajarnya kurang kan gitu. Nah, ini Sinta 2. Prosesnya luar biasa sulit ya. Dari mana niteni Sinta 2 atau tidak? Ini teman-teman. Ada sertifikatnya di sini. Nanti ya, hapusin. Nah ini loh, S2 ini loh. S2 itu artinya Sinta 2. Ini ya, Sinta, terindeks sudah di Sinta ya. Teman-teman itu Sinta berapa? Lihatnya di mana? Bisa di home ya. About ini. Indexing, ada indexing. Intinya dia sudah Sinta, ini ya, sudah Sinta 2 ya. Nah ini coba dilihat arsipnya.
Nah, dia itu masih kan nggak sih? Nah, kita lihat ada nggak yang manajemen laba? Nah, coba apa namanya jurnal yang lain atau isu yang sebelumnya. Atau teman-teman bisa cari di sini di Google Scholars. Saya cari di Google Scholar. Nah, kalau luput jurnal nasional, jurnal internasional. Sekarang saya cari earnings management. Nah, ini tahun berapa, Mbak? Siapa namanya Mbak Najia? Ini. 2021. Ini apa ini? Manajemen laba. Nah, 2021. Dan tak kendani John Wille ini itu salah satu dari 6 publisher yang bereputasi di dunia. Bayangkan, jurnal internasional bereputasi di dunia, Wille Online Library ini, kalau ini publishernya ya, jurnalnya ini Social Responsibility Environmental Management. Dia masih membicarakan manajemen laba di tahun 2021 ini. Kita lihat ranknya itu rankingnya. Kalau Anda lihat jurnal internasional yang Q1 sampai Q4, gimana caranya? Nah ini kita lihat. Social Responsibility Environmental manajemen ya. Nah ini mulai lemot ini. Nah lihatnya di mana teman-teman? Skema GoJR. Bayangkan di dunia masih seluruh dunia saja masih membicarakan manajemen laba. Nah di Indonesia kan ya penting berarti ya. Tinggal cari justifikasi Indonesia. Nah caranya itu untuk nyari hot issue. Ini kalau dia jurnalnya Q1, Q2, Q4, dia saya kalau nyari jurnal sekarang ya setelah kuliah S2 itu jurnal nasional itu yang sekunder kecuali kalau nggak ada lagi. Itunya memang sudah dibahas di jurnal nasional. Sementara internasional belum. Ini ya Corporate Social Responsibility and Environment. Saya cari di GR. Dia tahun 2021 lah. Makanya teman-teman, tahap pertama mencari judul itu apa? Baca jurnal dulu yang teman-teman suka. Baru setelah teman-teman suka, cari yang misalkan bahas manajemen laba. Apakah ada jurnal manajemen laba yang bereputasi secara internasional maupun nasional? Kalau nasional itu Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Ya kalau jurnal utama kalau bisa Sinta 2. Muncul ya jurnalnya di sini ya. Di sini muncul kan. Nah, kita lihat dia itu Q berapa. Jurnal ini, jurnal Scopus teman-teman. Scopus itu ada Q1 sampai Q4. Nah, ini Mas Oki juga masih belajar ini. Saya tahu dia dapat tugas. Review seperti ini. Kita lihat. Ini Q sangat amat. Gimana Mas Oki tanggapannya? Ini Q1 loh. Ini. Tahun 2021. Betul. Manajemen. Semakin king-nya. Semakin Q1 maksudnya Nah, ini namanya hot issue ya. Ini namanya hot issue. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Jadi hot issue dijustifikasi dari segi apa? Dari segi penelitian yang ada. Tahun terbaru. Dimuat di jurnal gampangnya ini. Misalkan Mas Oki divonis sakit dokter yang jadi dokter Mas Budi baru lulus jadi dokter setengah tahun. Kemudian Mas Oki konsultasi sama misalkan dokter yang sudah ngetop, siapa? Dokter Terawan, jadi menteri, risetnya sudah diakui macam-macam ya. Kira-kira yang lebih bisa dipercaya yang mana? Yang dokter Terawan, Mas. Kenapa? Nah, dokter Terawan sama dokter Budi itu lebih bereputasi mana kira-kira?
Kerawan. Nah, kerawan. Berarti kan yang dikatakan kerawan adalah hot issue kan? Nah, teman saya kasih tahu, jurnal kalau di Indonesia dikatakan bereputasi itu terindeks Sinta. Makanya ya and Technology Index. Nah, Sinta itu Science and Technology Index. Itu namanya Sinta. Di sini termuat jurnal macam-macam. Ini dari Kemenristek Dikti. Jurnal yang dipublikasi di Indonesia dikatakan layak disitasi. Tentu ini dalam arti luas ya, layak ya. Cuma insya Allah oke lah ya. Bisa dipercaya lah ya jurnalnya. Kalau terindeks di Sinta. Berapa rankingnya? Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Paling tidak teman-teman mencari referensi kalau jurnal Indonesia yang Sinta 2, Sinta 3 maupun Sinta 4. Kalau jurnal internasional bisa Scopus. Kalau jurnal internasional cari yang ini. Ini ya, ini jurnal internasional. Ini namanya Publisher. Ini bagus-bagus semua jurnalnya ini. Oke. Silakan. Mau istirahat dulu, habis itu praktek utak-utak ya, satu jurnal. Mas, iki Mas. Atau satu pertanyaan lagi. Oke, berapa sih referensi yang harus kita mapping atau yang Oke, berapa yang harus di mapping? Pertanyaan menarik ya. Sekarang saya tanya satu-satu. Najia sudah mapping berapa? Empat. Ya sudah. Next. Mas Ilham, mapping berapa? 1, Mas. Ya Allah. Mbak Ci, sudah map berapa? Berapa ya, Mas? Under 10 sih, cuma itu nggak tahu. Dicampur. Satu topik apa enggak kan ya? Firda sudah mapping berapa? Oh ya, Firda mau dorong tak takoki. Kenapa? 13 yang dulu. Oh, 13, lumayan. Temanya apa? Tapi hilang. Nah, ampun. Lagi. Itu manajemen laba. Oh, manajemen laba. Oke. Kok Irul, mapping berapa, Rul? Rul? Hanifa, mapping berapa? Tuh. Belum, Mas, masih proses. Proses. Kimi ki nanti kimi hilang. Cari mau arep takok-takok. Nah. Sorry Mas, masih perjalanan. Oh ya, oke. Kimi nanti kimi. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nge-review berapa? Aku iki ono project riset ambil oke, ambil konco-konco. Ini cara saya memapping itu seperti ini. Pertama kita bikin, ini kan outline riset ini sudah mappingnya mana? Tak taruh lampiran. Ini rencananya ini ya, sudah mau tanda tangan. Nah, cara saya mereview seperti ini. Title, berarti title-nya apa? Judul, penulisnya, jurnalnya yang menerbitkannya, isunya, tujuan penelitiannya, gap-nya, kemudian metode, hasilnya, kesimpulannya, baru merumuskan judul baru berdasarkan keterbatasan yang ada di atas. Yang saya review komprehensif, masih yang saya review secara komprehensif, 5 ini. Cuma saya ada rencana mau melanjutkan ini. 5 ini tadi sudah tak simpulkan di sini. 5 ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk judul sementara, untuk tema judul sementara ya. Untuk judul yang sementara berdasarkan 5 ini. Sementara untuk
untuk yang akan apa namanya untuk memperkuat lagi, saya siap di sini berapa? 20. Sebenarnya masih kurang ini teman-teman, harusnya 40. Tapi dalam proses berjalan nanti 40 jurnal yang diteliti, yang direview. Nah, jadi kalau teman-teman saya sarankan pertama ya 10 dulu apa 10 dulu teman-teman mapping. 5 kalau bisa jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, 5 jurnal internasional. Anda lihat daftar pustaka di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh ya 24 berarti nasib ya. Harusnya 40. Tesis saya itu 40 jurnal lebih. Enggak ada batasan. Yang jelas ya mbok ya lebih toko 10 toh rek. Kalau S1 yang saya tahu di kampus itu perkembangannya berapa? Setidaknya 15 sampai 20. Kalau 15 komposisinya 10 jurnal nasional terakreditasi, 5 jurnal internasional. Kalau 20 5 jurnal nasional terakreditasi, 5 jurnal internasional. Bikin mappingnya itu ada yang cuma bikin Excel saja seperti tabel-tabel saja. Ada juga yang bikin review komprehensif seperti ini. Nah, kalau saya lebih suka review komprehensif, habis itu ditentukan. Memang lebih berat tahapannya. Cuma lebih enak, kita lebih punya gambaran mendalam. Oke. Monggo. Mau Istirahat dulu ya Mas ya. istirahat dulu, oke. Iya. Bariki berapa menit? Jurnal kalau di Indonesia dikatakan bereputasi itu terindeks Sinta. Makanya ya and Technology Index. Nah, Sinta itu Science and Technology Index. Itu namanya Sinta. Di sini termuat jurnal macam-macam. Ini dari Kemenristek Dikti. Jurnal yang dipublikasi di Indonesia dikatakan layak disitasi. Tentu ini dalam arti luas ya, layak ya. Cuma insya Allah oke lah ya. Bisa dipercaya lah ya jurnalnya. Kalau terindeks di Sinta. Berapa rankingnya? Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Paling tidak teman-teman mencari referensi kalau jurnal Indonesia yang Sinta 2, Sinta 3 maupun Sinta 4. Kalau jurnal internasional bisa Scopus. Kalau jurnal internasional cari yang ini. Ini ya, ini jurnal internasional. Ini namanya Publisher. Ini bagus-bagus semua jurnalnya ini. Oke, silakan. Mau istirahat dulu, habis itu praktek utak-utak ya, 1 jurnal. Mas, iki Mas. Atau satu pertanyaan lagi. Oke. Berapa sih referensi yang harus kita mapping atau yang Oke, berapa yang harus di mapping? Pertanyaan menarik ya. Sekarang saya tanya satu-satu. Najila sudah mapping berapa? Empat. Ya sudah. Next. Mas Ilham, mapping berapa? 1 Mas. Ya Allah. Mbak Ci, sudah map berapa? Berapa ya Mas? Under 10 sih, cuma itu nggak tahu. Campur. Nah, satu topik Ya. apa enggak kan ya? Firda sudah mapping berapa? Oh ya Firda mau turun tak takoki. Kenapa? 13 yang dulu. Oh 13, lumayan. Temanya apa? Tapi hilang. Nah, ampun. Mapping lagi.
Itu manajemen laba. Oh, manajemen laba. Oke. Koirul, mapping berapa, Rul? Rul? Hanifa, mapping berapa? Tuh. Belum Mas, masih proses. Proses. Kimi ki nanti Kimi hilang. Cari mau arep takok-takok. Nah. Sorry Mas, masih perjalanan. Oh ya, oke. Kimi nanti Kimi iki. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nge-review berapa? Aku iki ono project create ambil oke, ambil konco-konco. Ini cara saya memapping itu seperti ini. Pertama kita bikin ini kan outline riset ini. Ini sudah final. Mappingnya mana? Tak taruh lampiran. Ini rencananya ini ya sudah mau tanda tangan. Nah, cara saya mereview seperti ini. Title berarti title-nya apa? Judul, penulisnya, jurnalnya yang menerbitkan, isunya, tujuan penelitiannya, gap-nya, kemudian metode, hasilnya, kesimpulannya, baru merumuskan judul baru berdasarkan keterbatasan yang ada di atas. Yang saya review komprehensif, masih yang saya review secara komprehensif, 5 ini. Cuma saya ada rencana mau melanjutkan ini. 5 ini tadi sudah tak simpulkan di sini. 5 ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk judul sementara, untuk tema sementara, ya sorry, judul sementara ya. Untuk judul yang sementara berdasarkan 5 ini. Sementara untuk yang akan apa namanya untuk memperkuat lagi, saya siap di sini berapa? 20. Sebenarnya masih kurang ini teman-teman, harusnya 40. Tapi dalam proses berjalan nanti 40 jurnal yang diteliti, yang direview. Nah, jadi kalau teman-teman saya sarankan pertama ya 10 dulu apa? 10 dulu teman-teman mapping. 5 kalau bisa jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, 5 jurnal internasional. Anda lihat daftar pustaka di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Oh ya 24 berarti nasib ya. Harusnya 40. Tesis saya itu 40 jurnal lebih. Enggak ada batasan. Yang jelas ya mbok ya lebih dari 10 toh, Rek. Kalau S1 yang saya tahu di kampus itu perkembangannya berapa? Setidaknya 15 sampai 20. Kalau 15 komposisinya jurnal nasional terakreditasi, 5 jurnal internasional. Kalau 20 5 jurnal nasional terakreditasi, 5 jurnal internasional. Bikin mappingnya itu ada yang cuma bikin Excel saja seperti tabel-tabel saja. Ada juga yang bikin review komprehensif seperti ini. Nah, kalau saya lebih suka review komprehensif, habis itu ditentukan. Memang lebih berat tahapannya. Cuma lebih enak, kita lebih punya gambaran mendalam. Oke. Monggo. Mau Istirahat dulu ya Mas ya. istirahat dulu, oke. Iya. Bar iki berapa menit pan disepakati? 10 cukup. 10 menit ya. 10 astagfirullahaladzim. 10 teman-teman. 10 menit. Jadi ketemu 18 20. berapa berarti? 20 ya. 18 20. Oke. Monggo berikan ke moderator. Tolong disiapkan satu jurnal ya. Tolong disiapkan satu jurnal. Berdasarkan judulnya masing-masing ya. Tolong disiapkan
satu jurnal berdasarkan jurnal asing ini dari sini. Sinta 2, Sinta yang penting inilah jurnal-jurnal ini ya. Atau kalau nggak ada di Google Scholar lah minimal ya. Kalau nggak ada di sini di Google Scholar. Tolong cari satu ya, tolong cari satu jurnal. Oke, saya kembalikan ke moderator. Jika naik Ibu, tutupan dulu. Anu adalah si sholat. Silakan. Pas ya ini kan habis ini harus diperpanjang kan. Nah, 10 menit ya. Di break dulu Oke, 10 menit itu 18 lebih 20 menit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih contoh ya. Manajemen laba itu yang jelek-jelek apa? Ini loh teman-teman. Manajemen laba disebut sebagai perilaku oportunis karena terdapat motif untuk mencapai kepentingan pribadi. Nah, ini berdasarkan literatur, teman-teman. Ya, ini motivasi dalam pendahuluan harus ada ini. Ini namanya berangkat dari masalah. Kalau cari-cari masalah, ikut judul dan tuno dhisik ketika ditanya kenapa kok meneliti manajemen laba, tapi bingung karepe dhewe. Ya bingung ambek karepe dhewe. Soalnya manajemen laba jelek lah, apa tidak baik untuk ini. Nah, itu kan cari-cari masalah, bukan berangkat dari masalah. Ya. Begitu teman-teman. Motif melakukan manajemen laba bisa bervariasi. Manajemen bisa urusan apa? Bonus, ya, atau dari manajemen laba, menghindari pergeseran jabatan, ya. 2. Ini. Jadi apa manajemen laba itu kok cenderung negatif? Apa punya aspek negatif? Karena ada motif manajemen untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen menguntungkan diri perusahaan bisa dirugikan. Nah, ini kan jelek. Oke, monggo silakan diskusi. Silakan didiskusikan. Mas, Ya, oke. ya ini aku ketemu itu Oke, juga apa? sama masalah manajemen. Oke. Dipengaruhi sama kebijakan dividen. Jangan dipengaruhi di sebelah dulu. Sing elek apa? Oh, ini praktik manajemen laba. Sesek Mas. Praktek manajemen laba oleh manajemen dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, berarti kan ada gap toh, bukan dengan pemegang saham. Lah ini kan gap dengan pemegang saham. Lah iku mau berarti lek manajemen ngurangi pajak, gap-nya ambek sapa berarti? Ono masalah ambek sapa berarti? Sama itu sapa? Apa? Ayo, sapa? Gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Pajak. Saya pajak itu pegawai pajak lah. Enggak, maksudnya wajib pajak. Wajib pajaknya. Oke, wajib pajak diuntungkan apa kan? Pajak itu kayak diuntungkan, Mas. Pajak itu buat siapa sih dana? Pajak atau buat yang lebih luas? Buat lebih luas. Siapa lebih luas itu? Semua masyarakat. Masyarakat. Semua masyarakat. Oke, diwakili ambek siapa? Sama pegawainya. Pemerintah. Nah, artinya masalahnya kalau dikaitkan dengan pajak, antara Najiha dengan Firda. Najiha tadi mengatakan oportunis, lah gak salah ya. Podo ya. Dua-duanya itu masalah yang sama. Urus manajemen laba adalah oportunisme. Oportunismenya kalau di penelitian ini ya, sing tak sorot iki, oportunismenya dengan pemegang saham. Jadi yang dicelakai adalah kepentingan pemegang saham. Tapi kalau kaitannya dengan pajak, manajemen mengurangi penghasilan untuk mengurangi pajak. Lek pajak sing dibayarkan dikurangi, berarti penerimaan negara berkurang. Lek penerimaan negara berkurang, pembangunan negara jadi
bermasalah. Paham ya Mas ya Firda ya sampai sini ya. Itu namanya motivasi. Itu namanya motivasi lah. Saiki aku pengen ngerti motivasinya menurut Kimi coba ingin loh kinerja apa yang tentang kinerja keuangan. Ya, apa sing elek-elek tentang kinerja keuangan? Lek ikine sinyale gangguan monggo room chat. Oh. Koirul saiki apa Rul sing elek-elek? Kimi coba. Tali tak mute-an. Oke. Tapi lek logikae oke, lek salah dibenong kok. Kinerja keuangan itu kan buat melihat apa namanya terus tuh udah baik atau enggak dalam melakukan operasionalnya kan. Ya, oke. Biasanya kinerja keuangan ini nilai baik atau buruknya kinerja perusahaan itu hanya dititik beratkan sama keuangannya aja gitu. Ini sedang ya bisa apa namanya pengaruh sama faktor-faktor di luar perusahaan juga. Pandemi itu kan itu juga bisa mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, ini kan ngait nambah pandemi, ini kan tujuanmu kan, bukti kan. Ini adalah sesuatu hal yang masih ingin dibuktikan. Tapi mau kan, tapi kalau ini single, misalkan urusan kinerja keuangannya elek-elek apa? Lek manajemen laba mau kan urusan oportunis, memang lebih mudah. Kinerja keuangan lah tantangannya dari motivasinya kinerja keuangan nih. Nggone Koirul paling gampang. Nggone Koirul. Soalnya teko kalimatnya wis elek, curangan kan ngono to. Nah, tinggal makna iki apa game kinerja keuangan game sing elek. Saya tak kasih contoh ya, satu ya, apa? Fluktuasi kinerja keuangan. Kinerja keuangan apa jenenge ngono iku volatil iki apa ya? Tingkat berubahnya ini sangat tinggi. Atau kinerja keuangan bisa turun. Nah, kinerja keuangan yang menurun. Nah, karena itu ya, karena ini kan apa dibuno. Coba saya golekne sing lebih menoh. Wah, sing lebih menoh masalahnya. Kayak kepatuhan pajak. Oh ya, kepatuhan pajak kan masalahnya apa? Uang itu menganggap pajak itu beban. Nah, paham ya maksudku ya? Jadi karena orang itu menganggap pajak itu beban, mau bayar pajak. Masalah menohok kan ini. Oke, saya coba kinerja. Salah satu clue-nya apa? Satu contoh masalah apa? Kinerjanya bisa turun. Nah, itu ya. Kalau kinerja soal baik, fluktuasi aku kayak ngerti, Mas. Oke. Tolong kasih contoh yang lain, Saya ambil digoleki ya, itu ya. Coba contoh yang lain gini. Di dalam pendahuluannya pasti ada ini. Kadang ono sing gak ono, lah sing gak ono menurut penulis pendahuluannya kurang bermutu. Ngono tanya sing lain sik Mas, aku tak gelek maneh. Siap. Oke, berarti saiki Koirul coba gampang serurul. Motivasine Rul. Mbak harusnya sampai Hanifah iki mau. Mbak Hanifah nanti hilang. Durung temu Mas. Gampang lho iku. 2 menit kudune ketemu kae. Il saiki, ayo. Mariano Budi. Iki isu. Memang paling sulit ya. Menentukan isu paling sulit. Masalah. Halo. Coba, Ham, judulmu motone iku apa sih, Ham? Judulku kan telaah ulang sistem informasi akuntansi dari perspektif pialang saham. Oke. Ulang SIA dari perspektif pemegang saham. Berarti kan yang jadi masalah SIA ya. Ada apa, Ham? SIA dari perspektif pemegang saham. Lah takon ngono jawabane kudu sing elek tentang SIA dari perspektif pemegang saham. Loh, Kak anu nih Mas, Kak pialang gitu, Mas. Oh, jadi objek kan pialang itu kan subjeknya. Objeknya kan apa SIA. Berarti SIA-nya itu bukan topik, Ham.
Sianya itu subjek, orang. Topiknya sia. Pelangnya itu subjek. Siane objek. Lah, objek ini yang disebut topik. Berarti topikmu itu sia. Bukan nah, iku saiki golek-golek ono opo sing elek-elek soal sia. Sia pun iki ombo loh. Belum spesifik loh. Kayak misalkan berterima sistem itu niat menggunakan sistem itu spesifik. Iku tema. Lek sia topik. Nah, apa sing dikarepno iki sebagai peneliti. Oke. Budi. Apa Bud? Masalah Bud? Masalah koneksi ini kan berkaitan dengan niat pembayaran pajak atas e-commerce. Oke. Nah, itu niatnya itu dipengaruhi pertama ini ada di masalah 3 pokok tax gap, atau penerimaan gap. Oke. Penerimaan pajak oleh Gapnya itu masalah. Oke. Nah. Ya, terus masalah internal. Oke, internalnya apa? Iso dianu. Itu kesadaran setelah dipajak, etika, sama pemanfaatan teknologi informasi. Nah, itu kan faktor sing diduga, Bud. Itu masalah, Nek cariku. Itu faktor yang menyebabkan. Tapi masalahnya terkait motivasi ini apa? Kenapa wajib pajak tidak termotivasi? Nah, masalahnya itu Mas, satu gap tadi kan, satu wes dijawab gap. Beda kepentingan antara negara dengan pengusaha. Mungkin batak, mungkin dekan ngono to. Nggak ketemu. Iya. Nah, ngono. Oke. Iku menohok gap iku. Cuma perlu golek maneh sing teko awakmu dhewe, maksudnya teko pembacaan dhewe berdasarkan pendahuluane jurnal iku. Gap iki kan banyak dibahas kan, wesan kan. Nanti ku motivasinya mesti yo apa wis cukup. Cuma aku pengen siji maneh sing asli teko awakmu hasil dari membaca pendahuluane. Mas, masalah kan gini Mas, saya berangkat dari motivasi penelitian. Apa motivasi ini? Benar ini mangkat untuk memberikan konseptual. Nah, itu berdasarkan e-commerce. Nah, penelitian ini itu di beliau itu berdasarkan penelitian dahulu itu melulu membahas faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Jadi fokusnya adalah pengen berikan konseptualnya aja gitu Mas. Tapi nggak Iku ya oke, berarti jurnalnya harus dievaluasi. Cuma ketika sudah memasukkan unsur gap tadi lumayan. Berarti awakmu golek jurnal liyane sing masalahe selain gap. Nah, coba wis iso nemuno masalah berarti mau gap iku mau wis iso. Pirda wis iso. Iki kimi ya wis iso sebenarnya. Cuma sama dengan Budi perlu pembanding. Saiki Koirul, Ilham mau yang ngono. Sianya apa masalah? Nah, itu luas loh Ham. Hati-hati, itu luas loh. Makanya aku concern, hati-hati, gak pengen ganti judul lah. Nah, itu daripada kangelan kok. Nah, aku memprovokasi memang. Cuma kan mengacaukan ke jalan yang benar. Cek, coba Najiha apa, Ji? Oportunis apa, Ji? Saya menohok, Ji. Apa? Manajemen laba iki elek-elek apa? Siji ya selain perilaku oportunis. Di jurnal juga tentang oportunis, Mas. Oke. Ono liyane mana enggak? Maksudnya bentuk lain, bentuk lebih spesifik dari perilaku oportunis. Iya, tidak menyajikan informasi yang sebenarnya tentang posisi keuangan perusahaan. Iku betul. Lek bahasaku iki, Ji. Manajemen laba membuat informasi laba menjadi meaningless, gak berarti. Nah, iku berdasarkan literatur iki. Aku kurang seneng ya oleh motivasi berdasarkan data koyok berita. Iki berita, tapi gaya latihan ya gak apa-apa. Motivasi yang bagus di akuntansi seperti apa? Masalah penelitian yang bagus, kontradiksi yang bagus berdasarkan jurnal. Investor harus menganalisis informasi laba secara menyeluruh. Kenapa kok harus dianalisis? Karena manajemen laba dapat
menyebabkan informasi menjadi meaningless, tidak berarti. Nah, bisa menurunkan nilai perusahaan. Nah, kan informasi ini meaningless, menurunkan nilai perusahaan. Iku ya, sing penting wis iso nemuno. Saiki ayo sing durung. Iki coba. Koirul apa Rul? Ayo Rul. Gampang lho Rul kecurangan. Oke Mas, oke. Aku nemu jurnal ekonomi dan keuangan. Yes. Itu judulnya determinan kecurangan akuntansi di lingkungan perguruan tinggi. Yes. Penelitiannya Jurnal Arifin. Motivasi ini kan perguruan tinggi kan kan ada nilai publik kan Mas. Nah di sini itu permasalahannya korupsi kayak pengadaan barang, bantuan sosial yang tidak salurkan. Ya boleh, lumayan Rul, tapi kurang menohok ya. Ere itu lumayan tapi kurang menohok. Iki sing penting wis iso nyoroti sing elek lah. Nah kan. Arti lumayan tapi kurang menohok. Jadi lek seumpama aku ditakoki kecuali aku kan wis elek secara terminologi ya. Atau misalkan perilaku curang ya, perilaku curang. Perilaku curang ini kan apa? Misalkan perilaku curang oke, ya. Misalkan perilaku curang ya mana? Apa sih elek-elek kecurangan? Lek dalam konteks pangan data sekunder kecurangan iki garai misleading, garai apa pengguna laporan keuangan tersesat. Nah, ini kan elek. Lek dalam sektor publik keperilakuannya yang diteliti ya, lek keperilakuannya perilaku curang ini merugikan negara. Merugikan SAPD yang bersangkutan. Nah, merugikan dalam apa? Anggaran sing over budget tapi manfaat ke masyarakat menurun. Nah, itu no ya. Oke, Kimi, ya apa Kim? Update Kim. Mas. Oke, ya apa-apa. Itu pokoknya kata kuncinya motivasi itu apa? Masalah yang diangkat. Bayangno rek, golek itu kok jurnal nasional lain atau apa mana internal. Nah, oke, loncat ya, gak apa-apa ya. Yang penting kan ini wis bisa sudah punya kriteria lah ya untuk mengkritisi isu. Kalau aku langsung menohor ya, tak kayak gini. Earning management representing agency conflict. Nah, maksudnya representing agency conflict itu apa? Manajemen laba itu garai pertentangan, garai perpecahan, garai penyimpangan. Nah, itu ya. Itu lek teko aku. Tapi lek bahasa Inggris ini kan. Oke. Saiki tujuan gap tak anu dulu ya. Gapnya itu tak loncati dulu ya gapnya ya. Tujuan penelitian. Saiki. Tujuan penelitian itu gampang. Lek contohnya iku ngene. This research aim to examine the determinant of BODM on EM. Kenapa? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Dewan Direksi terhadap manajemen laba. Contohnya mana? Tujuan penelitian bisa kelihatan di abstrak biasanya. Iki ya. This research mind gender diversity in explaining earning management. Maksudnya apa? Penelitian ini berbentuk menguji diversitas gender terhadap manajemen laba. Contoh liane, sing apa jenenge? Sing kualitatif ya. Tujuan penelitiannya apa? Nah ini loh rek, iki loh eksplisitkan ya. Riset ini ditujukan. Nah, ono kalimatnya biasa nih. Cenderung gampang daripada isu. Langsung praktek ya. Lebih gampang daripada isu. Budi, tujuan penelitian ilmu itu apa, Bud? Tujuan penelitiannya di mana? Ini Mas, untuk apa? Konseptual aja, gitu. Pengembangan model konseptual. Iya, boleh. Itu pengembangan model konseptual. Saiki Kimi, tujuan penelitiannya di sana apa? Di jurnal umamu itu?
Mas gak fokus aku. Tujuan penelitian di Tujuannya. jurnal utamamu apa? Kan uji. Untuk Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan farmasi sebelum dan saat terjadi pandemi COVID. Oke, boleh. Nah, itu tujuan penelitian. Nah, saiki Ilham, tujuan penelitian di nggone jurnal utama apa? Ham? Penelitian ini bertujuan Mas yo. Ya. Oke. Untuk penelitian ini bertujuan untuk apa? Ya itu loh. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengambilan keputusan investasi. Ya, boleh memahami proses keputusan investasi. Ya, oke. Ya. Najia, apa tujuan penelitiannya, Dek? Artikelmu, Dek, jurnal sing mbok rujuk. Menguji keahlian komite audit terhadap manajemen laba. Itu tujuan ya. Itu sekali. Oh iya, Mas. Ya. Kok nggak bisa? Mana nggak suaraku? Iya, no. Mau tanya? Yes. Kan aku udah mapping, tapi aku pasti bingung gitu loh, Mas. Menentukan variabel X-nya. Mari ngene ya. Oh iya. Mari langsung tak loncati drastis. Koirul, coba. Rul. Apa tujuan penelitian yang ada di artikel mbok review saya? What is the purpose of this research? Wes jelas beberapa mau. Coba, ayo. Khairul. Memang ngene iki rek, processing review rek. Aku kan tak pikir kan teman-teman sekalian sudah apa ya, wis khatam teko patung. Coba, apa tujuannya? Belum nemu, Mas. Belum nemu. Coba nanggone abstrak, Rul. Biasanya penelitian ini ada atau terakhir-terakhir? Mas, aku nakon, Mas. Ya, boleh. Masa kejelekan dari kinerja keuangan gini kan, kinerja keuangan yang baik itu kan dinilai maka apa akhirnya itu menilai bahwa perusahaan itu kan baik. Lah, maka dari itu, dari manajer sendiri itu bisa saja memanipulasi kinerja keuangan perusahaannya supaya jadi baik. Betul itu masalahnya. Terlihat baik gitu. Betul sekali, sangat menohok. Betul. Mantap. Kita catat. Sangat menohok. Nah, sesuk praktekno neng topik liya. Jadi lek koncone sing beda top tetap ngerti ya, bukan hafalan ya. Nah, ngamalkan ngono carane. Nah, coba Khairul. Yo. Bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel potensial prediktor suara akuntansi seperti moralitas individu untuk pengendalian informasi asimetris berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada isu betul pendidikan. Betul. Oke, betul. Wes ketemu mana ya? Saiki Firda. Betul. Tujuan penelitiannya? Untuk mengetahui manajemen laba terhadap agresivitas pajak dengan good corporate governance dan kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi. Sangat betul semuanya ya teman-teman ya. Ono sing dorong tak celuk? Nah, oke. Saiki nyambung pertanyaannya Jia.
Mas, aku wis men mau 5 iki wis anu ya, sorry. Seumpama lah awakmu wis memetakan 5 jurnal seperti itu. Untuk judul yang baru 5 jurnal cukup lah ya, 5 jurnal cukup. Tapi untuk kelayakan skripsi teman-teman, kita masih butuh yang lain lagi. Lah iso kelas lah. Syukur-syukur lah iso 20. Ya, lah iso 20. Untuk konsep judul 5 cukup, asalkan jenis semuanya jurnalnya 5 ini. Lek Firda mau manajemen laba ambek agresivitas pajak, yo lek iso sing iki ndengane. Oh, ngene kabeh. Nah, lek misalkan sapa Najiha mau keahlian komite audit sing aku krungu ya, ambek manajemen laba, iso sing model ngene tentang komite audit. Nah, iso pendidikane, iso gendere. Nah, sing penting komite audit ambek manajemen laba. Nah, kan Kimi liane kinerja keuangan eventnya dibedakan. Lah eventnya Kimi kan event study lah Kimi iku. Bedakno. Event apa, Mas? Event study itu namanya. Penelitianku ya event study, Kim. Eventmu kan COVID. Objek yang mau dibedakan kinerja kan. Golek penelitian sing nih. Yang ada eventnya. Misalkan eventnya sama oke. Atau beda. Sama lebih bagus. Artinya ono rujukan sing mirip ambek awakmu lah. Mirip iki gak oleh mirip plek nggo awakmu. Ganti nopo lah kan ngono kok. Nambahi atau menggeser sedikit kan ngono. Nah, Mas itu tentang itu. Itu kan maksudnya dalam rangka mencari keterbaruan kan Mas ya? Betul. Nah, kalau misalnya gini Mas. Jadi di penelitian yang judulnya sama kayak aku, dia itu profitabilitasnya misalnya pakai ROA, terus likuiditas apa gitu kan. Tapi tak wis duwe bedone kan disimpen sih. Tak iki sih. Apa jenenge? Nah, eventnya nanti nih coba cari misalkan event Pilpres. Kinerja iki berefek enggak sih? Gara-gara pengumuman calon presiden. Nah, contoh itu ya. Tapi eventnya bisa bermacam-macam. Nah, nanti Pak digolek iku. Nah, iku mau ngono ya, kayak mau ya. Oke, semua sudah menekan tujuan penelitian. Nah, saiki aku loncat nanggone keterbatasan penelitian, teman-teman. Sekarang coba dilihat kesimpulan dari jurnalnya teman-teman masing-masing. Coba dilihat bab kesimpulan dari jurnalnya teman-teman masing-masing. Bab kesimpulan. Nah, kesimpulan berarti neng ngendi rek? Neng dhuwur, neng tengah apa neng ngisor? Bawah. Neng ngisor ya, kan ngono ya. Nah, sebelum referensi, conclusion atau simpulan atau kesimpulan. Go, coba contoh lagi. Keterbatasan penelitian ini atau bahasa boleh jadi nggak ngono. Penelitian ini belum ini. Ke depan disarankan ini. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah keterbatasan dan saran. Coba lihat simpulan. Paragraf. Simpulan itu kadang ono sing bentuk paragraf, ono sing bentuk poin-poin. Biasanya yang bentuk paragraf ini lebih sulit dipahami, tapi dalam. Yang bentuk poin-poin gampang dipahami, ning apa dangkal. Nah, itu. Saya tak mau kita baru bisa membuat judul baru setelah memahami keterbatasan. Saiki aku tak tanggal siji. Atau ngene wis, sapa sing wis siap dengan keterbatasan? Aku Mas. Coba. Mengembangkan karakteristik komite audit dengan memperhitungkan pengalaman kerja audit. Oke. Pengalaman kerja. Kan ngono toh? Oke, disimpan itu ya. Berarti dikongkon nambah pengalaman kerja. Iku menarik kayak aku. Aku dewe tertarik untuk meneliti iku. Oke, saiki liyane sapa maneh sing wis siap? Mas. Oke. Oke. Tapi kesimpulanku itu dalam bentuk poin. Boleh. Ada 4 poin. Yang penting ada keterbatasan. Terus awakmu ngisi keterbatasan itu, melengkapi ngono lho. Apa keterbatasannya? Tapi ini Dek, kesimpulannya itu cuma dijelaskan manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak gitu. Skip. Terus Sing ngono skip.
Heeh. Nah, sing keterbatasan. Enggak ono iki, Mas. Coba dideloki mana atau saran. Heeh, sih. Oke, ambengan Tani Firda, sapa sing wis siap? Aku, Mas. Oke, Ilham. Nah, ngono rek, sing berani ngono lho. Iki kan forum bebas ya. Iki forum liberal iki. HMA saiki liberal. Liberal, enjoy. Radikal HMA saiki. Nah, oke. Coba. Forum bebas iki. Ya. Keterbatasan penelitian ini utamanya berada pada terbatasnya sudut pandang yang dapat ditangkap mengingat pengguna informasi akuntansi mencakup banyak pihak. Keterbatasan ini dikarenakan keinginan untuk lebih fokus ke bermanfaatan informasi akuntansi dari salah satu perspektif agar pemahaman yang diperoleh lebih mendalam. Nah, oke, terus sarannya apa nang kono? Saran yang diharapkan memberi implikasi positif terhadap praktik akuntansi. Wah, aku saya blur ham, saya blur iku. Kurang noho. Lek mau kan kekurangan iki, sarane iki, usulku iki, kan ngono to. Ya oke. Gak apa-apa, tapi iku penelitian kualitatif apa kuanti? Ono statike gak nang kono? Hati-hati, engko salah persepsi engko. Kuali, Mas. Kuali. Kuali. Sudah jelas ya. Aku tolong golekno nang gone Medpen. Dia pakai pendekatan apa? Pendekatan itu kuali iya. Cuma apa fenomenologi apa. Nah, itu coba. Kualitatif sing apa? Nah, coba digolekno. Berdasarkan teko kono aku iso ngekeki saran. Oke, Mas. Oke, apa mana ya? Ayo, sing siap. Ngono rek ya, sing belajar iku koyo ngene rek. Aku ngono rek. Gak wedi salah, iki forum liberal iki. Mas. Jenenge penelitian salah gak apa-apa. Jenenge menungso. Sing gak oleh iku mbojo. Nah, oke. Yo. Mas. Oke, Firda. Oke. Ini, Dek, saranku kok cuma itu ya, Mas, kayak menambah variabel terus apa menjadikan GCG sebagai rekening. Cuma gitu-gitu tok. Berarti kan GCG-nya kan menurut dia kan boleh jadi di moderating. Intervening. Lek moderating itu kan memperkuat atau memperlemah. Lek intervening ikut nengai, mediasi, nengai, tengah-tengah. Nah, sesuk penelitiannya SIMU itu GCG-nya bisa diinterveningkan. Berarti ini masuk, Mas ya? Betul, masuk. Ya, nah. Oke, monggo. Kayakku gak ono Mas. Gak ono. Masa? Nah, saiki keterbaruan sing mbok rumuskan wis apa? Kamu kan bisa melihat celah jurnal itu. Keterbatasan itu rek, kadang disampaikan secara gamblang, kadang didelik-delik tapi disampaikan. Nah. Sesi berikutnya kita membuat judul baru ini. Maksudnya satu lagi ya, terakhir ya. Monggo lek arep mbok terusno tak kancani sampai jam piro wae. Ya apa Mas judul sing spesifik iku Mas? Nah, judul itu harus provokatif. Gak cuma spesifik, judul harus provokatif. Umpamane ya. Contohnya. Iki lek kuantitatif rek. Ini kalau kuantitatif. Cobalah kuantitatif pakai seperti ini. Kan bagus. Ini ada jurnalnya, cuma saya lupa yang nulis. Ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Political power theory versus political cost theory. Oh. Aku gak tahu gawe jurnal lah ngatek pengaruh rek ya. Kecuali skripsiku sing biyen saya tak suwe. Ya, semenjak sudah menulis skripsi saya hilaf ya. Akhirnya saya sudah tidak pernah menulis pengaruh. Faktor religiusitas dalam membayar pajak dan zakat. Oh, kan enak rek. Khusus yang Mas Budi sama Mas Ndok ya. Kualitatif. Ini kualitatif kan. Nah, judulnya iso kok ngene. Kalau kualitatif itu iki ciri-cirine kualitatif ya. Kualitatif itu rodok bebas daripada kuantitatif. Kualitatif itu ibarat nulis novel.
namanya nulis novel, mbok ya judulnya ku sing menggugah rasa. Wong kecap ae lo menggugah rasa. Masuk penelitian enggak? Contoh. Akuntansi kira-kira lek bahas ngene iki aneh enggak, Rek? Jawaban. Monggo silakan. Aneh, Mas. Aneh. Tapi enggak ada yang penasaran enggak? Penasaran bahas banget. cinta. Penasaran. Nah, untuk teman-teman yang kualitatif, kalau bisa judulnya sing menggelegar, menggugah, membolak-balikkan hati lah. Contohnya apa? Iki, kamu kan ngerti film Ada Awangan Cinta. Nah, ning kene ono judul penelitian Ada Apa Dengan SAP Agrawal. Oh, karyae Pak Reddy. Iki ya Trunojoyo. Nah, Gone Riza, dilema etis. Iki akuntansi kok bahas pertempuran hati. Loh itu makna, itu metafora, itu perumpamaan. Saking jerune sampai gak iso diungkapkan, akhirnya kok terwakili oleh kalimat pertempuran hati. Jenenge wong dilema iku atine gak karu-karuan, Rek. Berkecamuk, bertempur. Nah, iku lho, Rek. Iku maknai. Jadi khusus teman-teman yang kualitatif, Anda lebih fleksibel. Kualitatif itu kebenarannya subjektif. Ikut tulis penelitian akuntansi kok atik cinta-cintaan barang. Kalau ada yang seperti ini pendapatnya, berarti orang itu menilai penelitian kualitatif dari kacamata kuantitatif. Jadi seumpama endok ya jualan ayam usahanya. Lah aku senengane nulis artikel ngene-ngene iki. Iki aku kuantitatif, endok kualitatif. Endok dodolan ayam ukuran kinerjanya kan berapa ayam yang sudah dijual oleh Bati Piro, itu kan ukuran kinerja endok. Keliru aku lek takon, ndok, kon setahun wis nulis berapa jurnal, lah kan keliru. Nah, karena endok bukan akademisi, lek endok akademisi pertanyaanku tepat. Penelitian kualitatif itu lebih atraktif, Rek, lebih atraktif. Koyok nulis novel lah, kira-kira begitu. Seperti nulis novel. Jadi judulnya pun koyok Ketika Cinta Bertasbih, oh, ayat-ayat cinta. Kenapa gak ayat-ayat jurnal? Ngono, Rek. Ayat-ayat akuntansi, ngono. Apa? Dominasi maskulinitas. Wah. Ku judul ya, berkaitan dengan judul. Yang kuantitatif apa gak bisa? Koyok ngene-ngene iki, iso, Rek. Ming kan kuantitatif kan ada pakem-pakemnya. Kalau kuantitatif, ya kuantitatif yo, iso kayak ini lah. Ya yang tadi ini, dia aku ono kata pengaruh, enggak ono. Misalkan apa? Judul rule. Mas Koril kan variabel mau yo, variabel keperilakuan kan. Misalkan faktor internal dan eksternal. Internal, Mas. Nah kan iso kayak ini toh, faktor internal dan eksternal. Dalam menjelaskan kecenderungan ketangan di SKPD. Nah, misalkan siapa ndok mau ya, judulnya ndok mau ya, apa ndok mau manfaat gimana? Nah, harusnya judulnya telah kritis ya, atau gini ya. Mas, diganti ya. Kayak apa ya? Hah? Mendiagnosa. Mendiagnosa itu kritis. Mendiagnosa kamu kan seinterpretif. Oh iya. Atau ngene, judulmu iso ngene. Rame iku. Rata rame iku sing. Menyelami kemanfaatan manfaat informasi akuntansi dari perspektif pialang saham. Studi fenomenologi eksistensial. Nih, oh ngene Rek.
Nietzsche. Tak foto Mas, tak foto Mas. Nietzsche Oh ya Mas, itu. tanya Mas. Iya, monggo silakan. Misalkan gini Mas ya, karena aku penelitian kualitatif kan itu. Tujuanku mungkin kita mengangkat dari masalah. Kita masalah itu mencari solusi, bukan kayak misalkan penelitian mencari pembenaran ya, misalnya terbuktian mencari solusi. Mungkin kalau bisa tujuan akhirnya itu menciptakan gagasan baru. Itu apakah boleh gitu Mas? Ya, itu bisa kayak dipakai. Ya, tujuan akhirnya mau apa? Bisa pamanku ya, menurutku Mas ya, penelitian itu bertujuan untuk mengungkap sesuatu kan Mas ya. Satu bahasa khususnya itu pembenaran. Ya Mas ya, biasanya gitu. Mengungkap fakta. Nah, misalkan gini Mas ya, kalau penelitian itu tes misal tujuannya untuk mencari solusi terhadap masalah. Mencari solusi. Oke. Bisa gitu Mas. Ini rule apa? Sorry, kok rule apa? Bisa, bisa. Jawabannya bisa. Cuma penelitian itu ngene, mencari kalau tujuannya itu mencari solusi, mencari jawaban kan ngono ya, mencari jawaban atas persoalan. Iya. Ini bidangnya siapa? Ini bidangnya filsafat, Bu. Ilmu itu lah, ini kan lagi ngilmu. Ilmu itu di bawahnya filsafat. Ilmu itu untuk mengkonfirmasi. Nah, ilmu itu cabang dari filsafat. Nah, apa? Seumpama kamu punya teori, Bud. Seumpama awakmu duwe teori. Wong lek nyekel es, apa wong lek nang gone suhu semene mesti katuan. Orang kalau minum kopi pahit itu mesti dia tidak tidur. Akhirnya awakmu coba mengkonfirmasi. Datanya apa? Berarti wong-wong nang coba mbok uji. Iki pahit gak? Pahit. Pahit sampai orang 100 misalkan. Ternyata apa namanya kopi apa pahit ambek gak turu, pahit ambek begadang itu berpengaruh signifikan ternyata. Nah, kalau penelitian itu ke sana outputnya. Itu atau outputnya apa repot ya jelas no induksi ya atau outputnya menyibak realitas baru. Nah ngono menyibak lah aku apa ngomong menciptakan kok gak wani abot soalnya aku dewi ya gak iso jadi aku mengwani lur menyibak realitas atau mengkonfirmasi realitas mengkonfirmasi teori Nah Budi, kan saranku Bud, penelitianmu diperspesifik lagi. Judul yang tak sarankan untuk Budi, ya, judul yang sarankan untuk Budi itu ngene. Kan awakmu kan seneng iki toh Bud, seneng kepatuhan pajak toh. Ya apa gak? Iya. Nah, kepatuhan pajak ayo, kepatuhan pajak ya. Ngono ya Bud ya. Angel-angel ya, kepatuhan pajak. Mungkin. Nek si Feli kan fobia macam-macam ya. Awakmu iso neliti realitas antara pajak dengan zakat. Iku bunga yang saya di disertasi kok aja. Apa ya? Masalah zakat aku ada Mas dulu. Cuma kan lek iso-iso mlebu PAI kok. Kan kita tetap golek konteks akuntansi nih. Nah, akuntansi perpajakan. Nah, iku. Iya, Mas. Itu ada sambungan pajak. Nggak salah juga sebentar. Nah, tak sarankan Budi ikilah apa misalkan kayak ngene. Realitas PPh UMKM bagi wajib pajak UMKM. No. Misalkan ya, ini contoh Bud, contoh. Ini lebih simpel dan menjurus, lebih spesifik. Siapa mau? Firda misalkan, Firda mau menghindar pajak ya, agresivitas tindakan pajak agresif.
Nah, Iya, DC Mas. kene ku njogo apa ya? Pengen ku kok, Mas, sistem pengendalian internalnya. Waduh, iku angel ngukure, sapa Fir? Itu pengukurannya angel. Nah, sing gak angel iki apa contohnya komisaris. Sorry, koneksi politik. Nah, tak usulno, koneksi politik. Koneksi politik. Oke. Heeh. Manajemen laba. Apa? Apa ya? Bukan pengaruh ya. Ini manajemen laba dan agresif, tindakan tidak agresif kan? Agresif. Apa jenenge? Dampak dari, bukan dampak ya? Connected. Bukan dampak apa ya? Misalkan gini, sebenarnya ini persekusi ya, apa? Gak boleh ya. Iyakah peran koneksi politik? Nah, misal atau gini lah ya, apakah koneksi politik penting kan? Nah, ini iso alternatif. I don't know, sama Hani apa Hani judulnya? Hani mau apa? Hilang Kak share Mas. Oh, no iki Hani. Iya ta. Coba ya Kimi sih. Nah, kayak Kimi sing tak sarankan adalah iki. Ya, aku kata ngomong iku Mas. Nah, ini kan singkat padat atas COVID-19 kan. Mas, aku tanya yo. Kan COVID-19 itu aku maksudnya kan pas pengumuman COVID kan. Pengumuman COVID pertama kali kan 2 Maret. Lah terus aku ngambilnya yang sebelum COVID itu sebulan sebelum pengumuman, terus yang saat COVID itu sebulan pas setelah pengumuman. Kejadian event COVID ini macam-macam. Event PSBB, ono event PPKM, ono event vaksin, ono event apa mana? Apa mana ya? Pengumuman awal ya, orang pengumuman yang awal. Lek menurutku game iki kok ya apa ya boleh lah ya 2020 kan ya. Zaman PSBB ya oke. Oke ono referensi nih kok memang. Nah, itu iki cenderung oke sih. Cuma gak usah mikir teknis lah itu. Atas pengumuman atas sebelum reaksi pasar, sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. So, ini menarik judulmu. Nah, itu tinggal awakmu golek referensi yang terkait. Tinggal sapa? Iki sapa jenenge? Kan engko game. Tinggal golek referensi. Engko tak kei referensi ning engko. Iku jurnale Bu Novi Darmayanti iki rekananku proyek riset sampai saiki ya. Apa jenenge? Risetnya nang gone kene COVID-19 sampai harga saham. Nah, iku iso mbok gawe rujukan. Misalkan dia eventnya apa? Pengumuman. Lah, wong iso event vaksin. Nah, variabelmu neng kene meng siji, Kim. Variabelmu itu ini. Reaksi pasar. Variabelmu itu reaksi pasar. Reaksi pasar itu ada return saham, Iku. Itu ya. Iki loh, cara ngukur iku enggak apa? Abnormal return, abnormal kumulatif. No. Lek jareku gak usah dawa-dawa sehari sehari sebelum, sehari sesudah. Lek iku sik kangelen ya 5 hari sebelum, 5 hari sesudah.
Soalnya kaitannya kan dulu ambil teknologi lah, kaitannya ambil teknologi, eventnya bukan COVID. Kalau eventnya itu penyampaian laporan keuangan, maka laporan keuangan harus canggih teknologi saya sedino ae. Karena boleh jadi wis berubah. Tapi lek COVID kan rangkaian kegiatan, rangkaian peristiwa. Hani coba Hani, mana Hani? Ndi Hani, hilang Hani. Najwa wis gak ono masalah ya. Iki sapa Hani nanti mau Hani iki. Hilang. Oh iya. Koirul ana sing ditakokno Rul? Boleh Mas. Hani Oh, bare. Koirul. Iku Mas apa jenenge? Lingkup penelitiannya. Ya apa? Sama variabelnya. Nah, variabel kan apa namanya? Budaya organisasi, sistem kompensasi sama penegakan peraturan. Itu kalau di lingkupnya itu paling enak lingkupnya apa, Mas? Nah, itu kan variabelmu kan akeh Rul. Ya toh, variabel keperilakuan yang banyak, ya toh. Aku menghindari judul sing ngene, pengaruh X1, X2, menghindari judul sing ngono. Jadi tak goleki kelompoknya. Nah, jadi tak goleki pengelompokan. Nah, awakmu iso ngene misalkan. Isu sing mbok angkat iso sistem kompensasi atau religius. Oke. Halo. Halo. Oke. Nah, Rul, awakmu iso ngangkat isu. Awakmu iso ngangkat isu iki jenenge. Misalkan religiusitas. Nah, iki menarik iki. Nang unmu koyo durung ono. Misalkan oke, variabelmu sing mau ilangno kabeh, ganti judul anyar. Misalkan ngene. Love of money, lagu cinta lora. Nah, kan ngono. Mencegah. Oh, menarik Rul. Nah, sangat menarik, luar biasa. Kita tidak memproduksi keranjang sampah penelitian ya. Keranjang sampah penelitian itu apa? Pengaruh mana? Lek gak berpengaruh ya apa? Contoh mana ya? Ini contoh. Mohon maaf ya. Ya. Menurutku kurang ya. Misalkan apa? Konsep akuntansi di perusahaan X. Ganti aja perusahaan Y, Z, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 1 juta. Nah, wis dadi 1 juta penelitian baru ya. Menurutku sing ngene-ngene iki keranjang sampah penelitian. Contoh lain apa? Pengaruh brand image Agnes Mo ya terhadap misalkan terhadap kok aku pencemaran nama baik kok. Pengaruh brand image Koirul terhadap penjualan nasi goreng Koirul. Nah, Koirul sing duwe, Koirul sing dadi brand. Nah, tinggal ganti produknya. Iki ganti gak sego goreng. Misalkan apa? Sego krawu. Nah, wis penelitian anyar. Ganti mana? Sego pecel. Ganti mana? Apa jenenge? Pizza. Iki penelitian apa food court iki? Nah, itu sing aku ngeluh ya. Jadi tinggal di objek itu tinggal diganti. Yo gak ngono rek kebaruan penelitian itu ya. Ya tidak seperti itu dong. Ya, paham maksudku ya teman-teman ya. Nah, sing tak sarankan ke Koirul iki.
Budi bisa meneliti ngene. Motif wajib pajak. Motif dibalik apa jenenge? Oportunisme pajak. Sorry, oportunisme wajib pajak. Oh, ini menarik, Bu. Cenderung lebih gampang. Atau kebalikannya. Menurutmu ono nggak, Bud? Wajib pajak sing taat 100%, gak ditutup-tutupi. Wongnya memang sadar akan kewajiban sebagai warga negara. Terus nemu. Ya ono lah, Bud, ya ono. Ya, Ming angel kan ngono to? Iya, gak nemu, Mas. Ono sih kayak. Ya dorong ae lah. Ya kan lek 100% angel ya ngono. Yes, patuh lah kan ngono ya. Iya. Kira patuh mungkin. Kepatuhan berkesadaran. Oh, dari kepatuhan berkesadaran wajib pajak. Studi fenomenologi transendental. Apik, Bud. Iki paling gampang. Gimana itu, Mas? Jadi ngene, misalkan awakmu konsepnya ngene ya, konsepnya. Wajib pajak itu misalkan iki guys sok wong akeh, Bud. Maksudnya ini penelitian subjektif. Jadi awakmu cukup bertanya pada satu orang, cukup iku. Wis ampun-ampun kon satu orang iku. Kayak fenomenologi kon menguak berbagai macam gejala yang hadir yang disampaikan sama si wajib pajak. Seumpama iki, aku wajib pajak sing patuh misalkan. Awakmu takok neng aku, Pak, kenapa sampean niku kok lilo? Kenapa kok rela begitu saja bayar pajak ora tax plan, bayar pajak gede didenda ora apa-apa, macam-macam enggak apa-apa. Kenapa sih? Nah, aku jawab. Kita itu hidup di wilayah apa kita hidup bersama, Mas ya, mengambil manfaat dari negara ini. Yang namanya Islam itu, saya beragama Islam menyebar luas manfaat, manfaat seluas-luasnya, termasuk buat negara ini. Mau uangnya dikemplang, mau pembangunan tidak jalan, mau banyak koruptor, mau negara tidak maju. Yang penting saya cinta dengan Indonesia. Oh, itu kesadaran, sama Bud. Jadi nangkene kok judulnya iso diganti. Berkesadaran pajak cinta negara. Angel apa? Indonesia adalah anak yang saya cintai. Cinta Pancasila, Mas. Oh no. Iki metafor, Bud, metafora, perumpamaan. Jadi saking wah, Indonesia itu tak mong temen. Jadi kon anu apa jenenge? Kaya iki lho, kaya awakmu cinta nanggone Nabi. Kan gak ada protes. Nabi bahasa Arab, duduk bahasa Inggris. Apa ini wong Jawa Nabi bahasa Arab, bahasa Jawa. Iki Nabi kok gak emansipasi sih? Lah yo gak ngono to konsepnya. Nabi kok gak berkebudayaan sih? Itu datang langsung dari Tuhan. Apa jenenge? Ibadah mahdoh itu memang maunya Tuhan seperti itu. Ojo ditawar. Nah, tapi perkara ibadah muamalah, awakmu bisnis gawe cara Jawa pengen gawe cara Arab, lah iku gak apa-apa. Ibadah muamalah, lah ibadah mahdoh memang maunya Tuhan seperti itu. Nah, karena awakmu sangat cinta dan mengikuti Nabi, awakmu gelem kan bahasa Arab kan? Oh. Seumpama Nabi itu dikersakno 1000 bahasa, jangankan bahasa 1000 bahasa yang lain, aku oke. Oh no, Bud ya. Iki menarik. Nanti langsung wajib pajak. Iki Mas. Apa sing ngene iki mau iki Mas bingung pengukuran teori sing iku yo iki urutane ya, apa jenenge? Jadi nulis artikel, nulis penelitian iku ana urut-urutane. Lek novel kan oleh serabutan. Nah, iki urut-urutane. Nah, iki kene kan sik sampai iki, sesi 1. Bayangno sesi 1 ae 4 jam iki mon mau. Nah, cuma aku seneng, aku menghargai awakmu sing gak pegel-pegel guys sinau. Nah, iku loh. Aku menghargai iku mau. Sangat menghargai. Kita kan masih sampai di sini.
Iki nae durung rek pendahuluane. Lah ya apa iki? Nah, itu jawabannya kayak Hani. Ya kalau mau tahu yang ini, kita harus lalui sesi 2, sesi 3 dan seterusnya. Ngono ya. Terjawab ya. Mas, sing dia mau sido audit ya, Eke. Komite audit ya. Kira-kira komite audit. Oke. Cukup sih Mas. Monggo, terserah Rek wes. Oke. Arek. Jurnal wes Maria. Oke. PR ya, PR buat teman-teman. Aku njaluk iki duduk pengajian Rek ya. Lek pengajian kan teman-teman mendengarkan pengajian itu kan teori agama kan ngono to. Nah, iki bukan teori penelitian, tapi iki praktikum penelitian ya. Nah, judul kan wis duwe. Aku njaluk tolong teman-teman bikin seperti ini. Iki ya, gawe review, sing direview 5 wae sing koyo ngene, sing detail, 5 wae sing detail. Mari ngono. Gawe outline. Ya outline bahasa Inggris ya. Kalau ini ada yang bahasa Indonesia. Ini ya, ada yang bahasa Indonesia. Silakan bisa direplikasi. Aku njaluk tolong minggu depan ada konsep yang akan memudahkan kita menyusun latar belakang. Iki jenenge konsep, Rek. Kalau Anda punya outline, bab 1 Anda pasti jadi. Kalau Anda punya outline, ditanya, "Loh, Mas Mas Koirul, kenapa kok meneliti ini? Soalnya begini." Kenapa kok itu? Dari mana Anda tahu karena begini? Soalnya begini. Nah, selalu punya argumentasi untuk menjawab. Jadi PR ya untuk teman-teman ya. Sesi 2 serah mau minggu pun mau seminggu sekali nggak apa-apa, cuma lebih lama. Harapan saya minggu depan teman-teman punya review, punya outline riset. Itu aja cukup. Iya. Mas Kres. Iya. Itu nanti yang outline research Samen kirim ta, Mas? Iki wis ono. Udah kan mau dikirim. Lah iki lak wis ono, Rek. Iku per jurnal ta kayak apa, Mas? Nah, kalau ini ngene Rek. Hah? Apa? Jadi. Tak jadi. Iya. Oh iya, Pengukuran teori simpan. Iku iki urutane ya, apa jenenge? Jadi nulis artikel, nulis penelitian iku ana urut-urutane. Lek novel kan oleh serabutan. Nah, iki urut-urutane. Nah, iki kene kan sik sampai iki, sesi 1. Bayangno sesi 1 ae 4 jam iki mon mau. Nah, cuma aku seneng, aku menghargai awakmu sing gak pegel-pegel guys sinau. Nah, iku loh. Aku menghargai iku mau. Sangat menghargai. Kita kan masih sampai di sini. Iki nae durung rek pendahuluane. Lah ya apa iki? Nah, iku jawabannya kayak Hani. Ya kalau mau tahu yang ini, kita harus lalui sesi 2, sesi 3 dan seterusnya. Ngono ya. Terjawab ya. Mas, sing dia mau sido audit ya, Eke. Komite audit ya. Kira-kira komite audit. Oke. Cukup sih Mas. Monggo, terserah Rek wes. Oke. Arek. Jurnal wes Maria. Oke. PR ya, PR buat teman-teman. Aku njaluk iki duduk pengajian Rek ya. Lek pengajian kan teman-teman mendengarkan pengajian itu kan teori agama kan ngono to. Nah, iki bukan teori penelitian, tapi iki praktikum penelitian ya. Nah, judul kan wis duwe. Aku njaluk tolong teman-teman bikin seperti ini. Iki ya, gawe review, sing direview 5 wae sing koyo ngene, sing detail, 5 wae sing detail. Mari ngono. Gawe outline. Ya outline bahasa Inggris ya. Kalau ini ada yang bahasa Indonesia. Ini ya, ada yang bahasa Indonesia. Silakan bisa direplikasi. Aku njaluk tolong minggu depan ada konsep yang akan memudahkan kita menyusun latar belakang. Iki jenenge konsep, Rek. Kalau Anda punya outline, bab 1 Anda pasti jadi. Kalau Anda punya outline,
ditanya, loh Mas jane Mas Koirul, kenapa kok meneliti ini? Soalnya begini. Kenapa kok itu? Dari mana Anda tahu karena begini? Soalnya begini. Nah, selalu punya argumentasi untuk menjawab. Jadi PR ya untuk teman-teman ya. Sesi 2 terserah mau minggu pun mau seminggu sekali nggak apa-apa, cuma lebih lama. Harapan saya minggu depan teman-teman punya review, punya outline riset. Itu aja cukup. Iya. Mas Kres. Iya. Itu nanti yang outline research Samen kirim ta, Mas? Iki wis ono. Udah kan mau dikirim. Nah, iki lak wis ono rek. Iku per jurnal ta kayak apa, Mas? Nah, kalau ini ngene rek. Hah? Apa? Jadi. Tak jadi. Iya. Oh iya,